Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Dira Zaifi. Saya perwakilan dari kelompok Susite. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Apakah tetap sehat dan semangat? Insya Allah pandemi akan segera berakhir ya. Dan kita bisa belajar di sekolah bersama-sama lagi. Yeay! Pernah gak sih kalian selama di rumah melihat atau mengikuti berita terkini? Kalau iya, kalian mengikuti beritanya dari mana sih? Apakah dari handphone atau dari koran? Apakah kalian sering membaca koran? Saya rasa sih kalian jarang ya membaca media cetak seperti ini. Pasti koran-koran seperti ini kalian jumpai udah jadi bungkus cabai dan teri kan? Padahal berita-berita seperti itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya loh. Berasal dari media cetak, tapi sekarang media massa banyak yang hoax. Namun jika ada berita baru kita jangan termakan hoax ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai teks editorial. Jadi, teks editorial atau yang biasa juga disebut sebagai tajuk rencana, biasanya bisa kita ambil dari koran atau media massa. Apa itu teks editorial? Editorial ialah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, dan masalah ekonomi. Walaupun berupa opini atau pendapat, penulisan teks editorial dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Teks editorial umumnya ada di koran, majalah, atau media online. Dalam beberapa koran atau majalah, teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Walau berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberi dampak yang baik bagi seseorang yang membacanya. Berikut ini adalah contoh-contoh teks editorial. Berupa fakta atau peristiwa yang aktual. Berarti teksnya harus mengangkat informasi yang tengah hangat dibincangkan di masyarakat. Dan jangan lupa juga informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. Berupa opini atau redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang keempat adalah terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi yang ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Editorial. Faktanya, peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi. Opini dari teks editorial adalah buah pemikiran berupa pendapat, penilaian, kritik, harapan, atau prediksi. Struktur teks editorial. Yang pertama, testis. Testis berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Contohnya, Omnibus Law. Yang kedua adalah argumentasi. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari dalam bentuk argumen, logis maupun data faktual.
ketiga, penegasan ulang. Merupakan saran rekomendasi kesimpulan hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi kedepannya mengenai berita yang dikomentari. Ciri kebahasaan teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Contohnya, DPR dibayar oleh masyarakat, bukan? Yang kedua, ada penggunaan kata-kata populer. Ditunjukkan agar pembaca tetap rileks, meski dipenuhi tanggapan kritis, sehingga akan lebih mudah dicerna oleh khalayak masyarakat. Contohnya, beras sama dengan Oryza sativa. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, dan waktu. Contohnya, ini, itu, kesini, begitu, dan lain-lain. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi, kuasalitas atau sebab dan akibat. Contohnya sehingga, sebab, karena, sebab dan oleh, dan lain-lainnya. Jenis teks editorial ada kritik. Contoh jenis kritik teks editorial adalah semestinya pemerintah membuat kebijakan baru, yakni mempersulit atau mengurangi angka pembelian kendaraan bermotor yang diimbangi dengan penambahan jumlah, mutu, dan jalur bagi kendaraan umum, sehingga situasinya bisa seperti zaman dahulu, yakni warga lebih memilih kendaraan umum untuk berpergian. Penilaian. Contoh jenis penilaian teks editorial adalah hal ini sebenarnya mengerikan karena mindset masyarakat tak akan pernah berubah dan memilih kendaraan umum. Sebagai sarana transportasi utama, kalaupun pemerintah berusaha meredam pemakaian kendaraan bermotor dengan cara menaikkan harga bahan bakar dan menaikkan harga tarif pajak, hal tersebut tak akan berdampak banyak. Prediksi. Contoh jenis prediksi teks editorial adalah menurut data yang dihimpun oleh Polri setiap tahunnya, angka kecelakaan selalu meningkat. Harapan. Contoh jenis harapan teks editorial adalah saat ini presentasi olahraga kita perlu didorong. Dan saran. Dan yang terakhir ada contoh jenis saran teks editorial. Hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah untuk mengupayakan keselamatan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Tujuan teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Dan yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi teks editorial. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibat pada masyarakat. Memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan menyeluruh.
menganalisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi dan meneruskan nilai moral dari berita tersebut. Merancang teks editorial. 1. Pencarian ide dan topik. Pilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, seleksi dan penetapan topik. Kamu dapat berkoordinasi dengan tim redaksi untuk memutuskan mana topik yang relevan dan menarik. Sesuaikan dengan topik pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga ada pembobotan substansi materi dan penetapan tesis. Kumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Sudah tepat atau belum bagi pembaca? Yang keempat, ada proses pelaksanaan penulisan. Saat menulis dan menyunting teks editorial, setelah menulis, periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap dibaca untuk para pembaca. Teks editorial sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu loh, dan fungsinya semakin berkembang hingga kini. Agar semakin memahami apa itu teks editorial, berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai teks ini. Penulis jurnalisme modern Cara Miller. Teks editorial adalah esai yang ditulis dalam beberapa masalah mendesak yang tujuannya adalah untuk membawa kesesuaian antara pendapat pembaca dan pendapat editor. Menurut G.M. Nakas, teks editorial bukan hanya esai tentang beberapa masalah penting dengan beberapa baris kritik atau komentar di akhir. Artikel atau teks editorial yang baik adalah esai analitis yang dibangun dengan hati-hati, di mana penulis menjelaskan dan menafsirkan suatu peristiwa atau masalah publik. Sedangkan definisi ortodoks lama yang telah disepakati oleh para ahli teks editorial adalah teks yang berisi komentar suatu surat kabar tentang isu-isu nasional dan internasional yang terkini diterbitkan di bawah pimpinan surat kabar atau majalah. Menurut Max Lerner, teks editorial adalah komentar pada tren yang merupakan inti dari kejadian sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis opini pada surat kabar atau artikel online. Berikut ini tips menulis teks opini yang baik dan menarik. Yang pertama, pilih topik penting yang memiliki sudut pandang berita saat ini dan akan menarik peminat pembaca, dan kumpulkan informasi dan fakta, termasuk pelaporan objektif dan melakukan penelitian. Nyatakan pendapat penulis secara jelas dengan cara menyajikan penjelasan yang menarik. Jelaskan masalah ini secara objektif, seperti yang dilakukan oleh seseorang reporter, dan katakan mengapa situasi ini penting. Berikan sudut pandang yang berlawanan dengan kutipan seseorang.
dan argumen seseorang yang belum jelas kebenarannya. Sanggah tolak pihak lain dan berkembang kasus yang ditulis menggunakan fakta, mendetail, angka, dan kutipan. Memberikan poin oposisi, penulis harus memiliki beberapa poin bagus yang dapat diakui agar artikel yang sedang ditulis terlihat rasional. Ulangi frase kunci untuk memperkuat ide ke dalam pikiran pembaca. Berikan solusi yang realistis untuk masalah yang melampaui pengetahuan umum. Dorong pemikiran kritis dan reaksi proaktif. Bungkus dengan penutup yang menyatakan kembali mengenai pendapat penulis. Menulis teks editorial bisa jadi menantang dan menakutkan. Teks editorial dapat memiliki dampak yang luar biasa pada isu-isu lokal dan kampanye politik. Mereka dapat ditulis dengan nada serius, penuh dengan sarkasme, atau diisi dengan humor. Memahami dasar-dasar penulisan teks editorial dapat membantu membuat karya yang cerdas dan terarah. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis teks editorial. Untuk memastikan karya tetap profesional dan kuat, ingatlah beberapa pedoman saat menulis. Kutip sebuah kutipan dari komunitas bisnis atau pemimpin politik untuk menyajikan argumen yang relevan. Hindari penggunaan sintaks orang pertama. Menggunakan kata saya dapat melemahkan dampak pernyataan penulis. Bahas topik yang dengan jelas dari menghindari bertele-tele. Menggunakan kata-kata yang jelas dan ringkas. Bebas dari istilah emotif. Pastikan pandangan yang diungkapkan adalah milik penulis dan bukan pinjaman dari contoh yang digunakan untuk inspirasi. Periksa pedoman mengenai batasan konten dan jumlah kata untuk memastikan pengiriman tidak ditolak karena alasan teknis. Tetapi di sisi lain, tidak ada kesepakatan tentang skala nilai yang menyeluruh yang memungkinkan menavigasi kontroversi ketika masalah. Dan penulis harus peka terhadap segala masalah yang ada di sekitar. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah yang aktual. Isu-isu tersebut bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Nah, gimana nih dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga materi-materi yang saya berikan tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Suasana Papua dan Papua Barat berangsur kembali normal setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa dan pembakaran sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Sejak pertengahan pekan lalu, kehidupan masyarakat dan layanan publik kota-kota di Papua dan Papua Barat kembali berjalan. Kehadiran aparat keamanan mencegah aksi massa melebar. Meski demikian, akar persoalan Papua dan Papua Barat tetap perlu dipahami untuk mendapat penyelesaian tuntas. Apalagi ada upaya terus membawa isu Papua dan Papua Barat ke panggung internasional termasuk melalui PBB. Kita meyakini Papua dan Papua Barat sebagai bagian NKRI sudah final dan telah melalui mekanisme yang diakui masyarakat internasional melalui PBB.
Pemerintah memberi perhatian khusus bagi Papua dengan memberlakukan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Presiden Joko Widodo selama hampir 5 tahun pertama pemerintahannya telah 12 kali berkunjung termasuk ke Dunga. Ketertinggalan di 2 provinsi ini coba diatasi, antara lain dengan memprioritaskan pembangunan jalan Trans Papua, penyediaan bahan bakar minyak satu harga, serta perhatian pada pendidikan dan kesehatan. Dalam dialog mencari solusi persoalan Papua dan Papua Barat di harian Kompas pekan lalu tersirat dan tersurat persoalan tidak kunjung selesai karena beberapa hal. Salah satunya ada perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap warga Papua dan Papua Barat sebagai lian. Rantai kekerasan tidak pernah putus di Papua sejak sebelum penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Kekerasan ini menyisakan ingatan getir yang diwariskan turun-temurun. Meskipun juga ada yang memiliki ingatan tentang membaiknya kesejahteraan di dalam bingkai NKRI, sebagian besar warga belum merasakan manfaat pembangunan. Terlihat dari rendahnya indeks pembangunan manusia dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Penyelesaian tuntas masalah Papua membutuhkan pendekatan baru. Menghargai jati diri masyarakat Papua menjadi keharusan. Kekuatan strategis baru yaitu kelompok orang muda, mahasiswa perlu diajak berdialog. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara berkomunikasi berbeda dari tokoh-tokoh adat dan agama. Ketika pemerintah ingin mengedepankan pendekatan budaya, kekerasan berpuluh tahun harus selesai. Pelaksanaan Otsus perlu dievaluasi lagi, terutama untuk memastikan bantuan dana yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dalam pendidikan, kesehatan, pangan, dan penciptaan lapangan kerja bagi orang muda. Keseimbangan demografi sudah waktunya diperhatikan agar tidak menjadi bom waktu.